Itulah Indonesia ini alasannya ini. 99,99% itu tidak sama dengan Indonesia. Di Indonesia itu inovasinya tentang suatu jenis itu kalah sama negara lain. Itulah kenapa kami CV Botani Flora ini menerima anak-anak magang itu biar tahu di dunia pendidikan itu seperti apa perkembangannya gitu. With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Botani Flora. Udah lama gak ketemu karena memang gak kober atau alias gak sempet. Ya tahu sendirilah di story-story kami, di status-status kami kita ngapain tiap hari. Yang jelas tidak rebahan, tapi berkegiatan. Sekarang di Botani ini lagi kedatangan anak magang dari mana? Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya, Malang sendiri. Jurusannya? Agroekoteknologi. Agroekoteknologi. Waduh, ini orang tanaman hias ini kaget iki. Agroekoteknologi sebanger jenenge. Wes, diajarin apa di kampus? Kalau di kampus sendiri kita mempelajari banyak sih Pak, mulai dari budidaya, kemudian panen, terus kita diajari juga pasca panen di kampus berbagai materi. Dari budidaya, pelajarannya itu tanaman apa yang buat? Sementara di kampus kita budidayanya biasanya sayuran. Sayuran. Tanaman pangan juga seperti jagung, terus kalau sayuran Yeah. sendiri itu ada lada atau tomat, kemudian cabai dan segala macam. Bagus. Penting itu, soalnya tiap hari tak makan. Kayak sambel, yo. Nah, terus nggak diajarin tanaman hias? Ada tapi cuma kayak yang sekilas aja, nggak sedetail yang dari tanaman pangan tersebut. Tanaman hias apa yang Tanaman dipelajari? hiasnya itu lebih ke kayak tanaman hias pot, terus bunga potong, sama apa ya? Kayak krisan, mawar gitu yang Tanaman hias pot itu apa? tanaman hias pot itu bisa kayak yang krisan yang di pot itu kan nggak dipotong, terus kayak mawar pot, terus ada apa anggrek juga kayak gitu. Nggak belajar selain tanaman itu? Ada tanaman hias daun. Apa contohnya tanaman hias daun? Jadi ada satu mata kuliah itu namanya teknologi produksi tanaman hortikultura. Itu di situ ada tanaman hias kayak Sansevieria juga kita. Oh, Sansevieria ada. Sansevieria trifasciata atau biasanya lidah mertua gitu. Mm-hmm. Kita melakukan kayak stek daun. Jadi stek daun ini jadi 3 bagian, ada bagian atas, tengah, sama bawah. Dari atas, tengah, bawah itu diteliti lagi mana yang bagian yang paling bagus. Selama 2 minggu kita teliti, kemudian dibuat laporan. 2 minggu toh? Wes bisa bikin laporan. Bagusan mana? Pucuk, tengah atau bawah? Itu di pucuk. Pucuk malah. Sama tengah. Yang bawah malah jelek. Kalau bawahnya biasanya bisa tumbuh akar, karena cuma 2 minggu ya, jadi potensi kedepannya masih belum tahu. Gitu pemirsa. Itu yang dipelajari teman-teman. Sansevieria trifasciata stek daun. Budidaya lainnya seperti dicubles, mati pucuk, atau perbanyakannya, atau yang lainnya dari bunga, menyilangkan trifasciata, Sansevieria belum ada. Berapa tahun kamu kuliah? Karena kan kayak komoditas yang dipelajari kan nggak hanya Sansevieria. Itulah Indonesia ini alasannya ini. Karena banyak yang dipelajari akhirnya gak iso kabeh. Ya. Iya, karena kan kan cuma kayak ya fokusnya dari awal itu fokusnya lebih ke tanaman itu sih, kayak tanaman yang dimakan, dikonsumsi gitu. Itulah kenapa kami CV Botani Flora ini menerima anak-anak magang itu biar tahu di dunia pendidikan itu seperti apa perkembangannya gitu. Karena kalau kita ya, orang-orang tanaman hias, orang-orang komunitas Sansevieria, agave yang lagi lihat ini loh, generasi kita, generasi anak-anak sekarang itu yang dipelajari di sekolahnya jurusan Fakultas Pertanian itu tidak sedalam apa yang kita lakukan gitu. Jadi memang seperti itu. Entah karena dari kurikulum, aku gak kuliah, jadi aku ngomongnya sak rohku ya. Jadi apa karena kurikulum atau karena dosennya yang tidak terjun di dunia pertanian. Sama seperti
aku ketika mengajukan ekspor itu satuan untuk tanaman hias itu nggak ada. Jadi ketika saya ditanya Dinas Pertanian itu berapa ton yang biasanya diekspor, berapa kilo gitu. Jadi padahal di tanaman hias itu bukan ton atau kilo tapi piece. Hal-hal yang seperti itu negara mungkin kurang mengerti. Bahkan ada dunia di pertanian ini, di tanaman hias ini yang sebenarnya lebih menggiurkan gitu kan. Jadi kalau mungkin di sayur, oke lah, sedalam apa kamu belajar tentang sayur. Terus nanti kamu belajar ke orang yang sudah menanam sayur itu gimana, penanganan hama ya juga diajari kan, penanganan hama dan lain-lain sama pasar gitu kan. Lah sekarang kalau di tanaman hias tadi Sansevieria, Trifasciata. Lah sekarang ini kebetulan Botani lagi kirim ke Taiwan, lagi kirim mau ekspor ke Taiwan tentang Sansevieria seperti yang pernah kalian pelajari. Oke, ini adalah tanaman Sansevieria yang mau diekspor ke Taiwan. Seperti tanaman Sansevieria ini yang saya pegang ini namanya itu hybrid rudal. Ini hybrid karya anak lawang Teguh Win. Dulu juga pernah ngonten kita sama ke Teguh Win. Ini harganya sekitaran 3 juta sampai 4 juta lah segini. Nah itu kalian belum kenal kan tentang Sansevieria yang seperti ini. Karena apa yang kalian pelajari adalah Trifasciata. Ini Trifas ini. Trifas belum tahu ya kan namanya apa. Aku yakin belum tahu. Soalnya kan belum terjun. Jadi nama-nama gitu nggak spesifik. Kudunya wong kampus ngurui gitu. Tapi ternyata ini kan tidak diajarkan sampai sedalam itu kan. Karena alasan kalian karena memang banyak yang dipelajari Pak. Jadi nggak mungkin satu-satu kayak gitu kan. Nah sebenarnya aku juga nggak belajar semua. Tapi karena setiap harinya berkecimpung dan akhirnya bisa tahu namanya. Kadang ada pertanyaan dari anak magang lain, Pak, sampean kok bisa hafal semua jenis Sansevieria? Nggak semua jenis sih, maksudnya kok bisa hafal ribuan atau namanya masing-masing, kok takoni satu-satu ini aku insya Allah iso jawab dari semuanya. Ya di sini sekarang ada 350-an plan, kok takoni satu-satu mungkin aku iso jawab. Karena apa? Karena aku pernah beli dan aku pernah menjual. Itu toh. Jadi kalau kalian ingin menghafalkan nama tanaman, jadi kalian daripada menghafalkan lihat foto di apal di otak susah, angel dan mesti hilang. Tapi kalau kalian pernah beli terus pernah jual, otomatis terekam sampai kamu punya cucu, eling kamu. Yo, oh iki Sansevieria Whitney gitu kan. Soalnya kalian pernah beli, kalian pernah pelihara, terus kalian pernah jual gitu kan. Akhirnya akan nginget. Jadi nggak perlu dihafalkan namanya. Jadi kalau kalian umpamanya Sansevieria Rorida ini yang harganya 3 sampai 4 jutaan gitu kan. Iku kamu pulang nanti sore iku wis lali namanya apa. Besok tak tanya ini apa namanya gitu kan. Jadi pelajaran di botani itu nggak kayak gitu. Tapi kalian pasti hafal sendiri ketika kalian pernah transaksi dengan tanaman itu sendiri. Wes iku lek perkara nama. Itu nama Latin loh. Kayak Whitney ini Sansevieria Trifasciata Futura petik Whitney. Nah, karena Sansevieria sendiri itu untuk Trifasciata itu ada 3, ada Honey, ada Futura, ada Laurenti. Nanti di greenhouse Sansevieria nanti tak jelasin lah ya. Off the record gak apa-apa, gak penting karena orang-orang yang udah lihat di YouTube ini wis paham. Sampean sih belum paham. Sansevieria kayak gini nih jenisnya seperti jenis ini namanya Robusta variegata putih atau Wetvar. Ini Personi, terus ini Robusta variegata kuning, ini Rorida. Jadi banyak sekali. Terus stek daun seperti yang kalian pelajari itu memang bisa dipelajari. Jadi seandainya di stek, stek kan ini nggak ono Mas di greenhouse semua ya. Jadi di stek nanti berakar. Kalau kalian bilang indikatornya bagus di pucuk itu apa Mas? Yang sampean laporkan lebih cepat gitu ya. Oh berarti yang lebih muda, berarti kan yang pucuk kan yang lebih muda kan. Yang enggak lah, like Sansevieria sekarang kalau ini tumbuh yang muda yang mana? Yang muda yang bawah lah, ya kan dari bawah. Berarti yang tua. Berarti yang tua yang lebih cepat berakar gitu kan. Nah, masalahnya dengan stek daun Trifasciata yang seperti kalian coba itu nanti tumbuhnya. Kamu kan kalau 2 minggu belum tumbuh anak tuh, cuman berakar aja, ya kan? Kalau sudah tumbuh sama nggak dengan induknya? Sudah sempet numbuhin? Belum. Kalau Trifasciata kalau di stek daun 99,99% itu tidak sama dengan induknya. Jadi kalau seandainya Whitney ini di stek daun jadinya itu hijau semua. Jadi kayak pagoda di stek daun jadinya green mold. Jadi nggak akan ada batiknya ini. Nah, tapi kalau untuk jenis daun keras atau hybrid daun keras seperti ini, ya beda sama Trifas. Itu kalau di stek daun, itu bentuknya masih identik dengan induknya. Itu beda. Nanti
kita bisa lihat di greenhouse sana biar kamu tahu oh begini. Jadi lebih aku cuman ngikuti apa yang kalian pelajari di lebih dalamkan lagi gitu loh. Jadi stake down itu lah. Masalahnya pasar ini bukan hanya sekedar tanaman tumbuh lalu bisa dijual. Sekarang pasar di Sansevieria ini itu ke variegata. Kalian sudah tahu artinya variegata. Maksudnya kayak apa? Apa yang kalian tahu tentang variegata? Nah, variegata itu adalah suatu, aku teori ini nggak paham ya. Intinya variegata itu adalah suatu kelainan seperti kalau kayak di hewan atau di manusia itu albino. Nah, kelainan gen gitu kan. Tapi dia sehat. Nah, bisa dibilang variegata itu cacat. Bisa dibilang bahasa gampangnya variegata itu cacat, ya kan? Tapi tidak sakit. Karena tanaman variegata itu sehat seperti ini sehat. Ini tidak sakit. Tapi dia cacat di warna seperti di pigmen atau di apa segala macam lah. Aslinya ini hijau. Kalau yang tanaman robusta yang spesiesnya itu hijau. Tapi kalau hijau sudah nggak laku sekarang. Mungkin yang ketika 20 tahun yang lalu masih belum ada variegatanya, robusta harganya mahal seperti sekarang. Tapi karena sudah ada variegatanya, jadi dilihat ini lebih good looking, lebih suka lihat yang hijau polos atau ada warnanya gitu kan. Lebih langka juga, intinya lebih peredarannya lebih sedikit. Nah, seperti rudal ini belum ada variegatanya. Ini masih warna aslinya hijau silver ini. Nah, tapi kalau sudah ada variegatanya harganya bisa 10 sampai 20 kali lipat. Jadi umpamanya ini sekarang harganya 2,5 gitu ya, 2,5. Kalau ada variegatanya, aku ya bisa punya variegatanya dengan kualitas kayak gini, aku pede ngomong 80 juta gitu pede. Karena memang terjadi seperti tower, Sansevieria Tower ada ya Mas yo. Sansevieria Tower, tak cariin tower. Nah, ini. Dulu masih hijau Sansevieria ini. Ya ini silangannya orang Indonesia ini. Jadi masih hijau itu harganya sekitar 6 juta, 8 juta gitu, masih baru muncul ya, baru muncul. Terus ada keluar variegatanya, harganya langsung 80 juta. Dan itu real. Bisa lihat di jejak digital di Facebooknya orang-orang Sansevieria atau di grup-grup Sansevieria. Nah sekarang sudah mulai turun harga. Karena apa? Karena sudah dibudidaya nih yang variegata. Ya sekarang segitu sekitar harga 3 juta sampai udah nggak 80 juta lagi gitu loh. Jadi 3 juta. Nah kalau di variegata itu tidak semudah itu. Kalau mungkin hijau tidak variegata, mungkin anakannya langsung jadi. Maksudnya tetap performnya seperti agave. Seperti agave, anakannya itu tetap gak keluar variegata, tetap laku karena memang variegatanya masih jarang. Tapi kalau di Sansevieria anakannya jadi hijau, ya anakannya jadi hijau itu berarti gagal panen, gak laku gitu loh. Maksudnya harganya tidak semahal harapan kita. Tapi kalau anakannya itu jadi variegata, jadi ada warnanya begini seperti rhodida ini, ya bisa mahal. Nah masalahnya di Sansevieria itu atau di tanaman lain pun variegata itu tidak bisa menjamin 100%. Bisa saja induknya bagus, anakannya belum tentu jadi variegatanya bagus. Lah seninya itulah kenapa tanaman variegata itu harganya stabil mahal. Karena tidak setiap panenan itu bisa menjadi bagus. Tinggal pilihan kalian. Cari yang gambling seperti Sansevieria, yang panenannya itu nanti bisa jadi gagal, bisa jadi variegata, bisa jadi tidak variegata, tapi harganya itu stabil, bisa awet mahal. Atau kalian tani yang hijauan aja nanti harganya sudah stabil di 10.000 terus atau 5.000 atau 20.000 terus gitu. Itu pilihan kalian. Kalau kalian sudah terjun di tanaman hias, kalian nanti bisa punya passionnya sendiri. Karena ada memang orang yang niat bertani hijauan. Aku nggak perlu variegata karena nggak pasti anaknya. Tapi kalau aku tani hijauan aja bisa buat souvenir, bisa buat apa. Seperti orang tani trifasciata, seperti aku tani trifas, contohnya Golden Wendy's gitu ya. Itu kan udah variegatanya sudah begitu, sudah menjadi jenis gitu kan. Ada di situ Golden Wendy's. Nah itu anakannya sudah persis seperti itu. Harganya stabil di 50.000 sampai 100.000. Jadi aku tidak main jenis yang lain, tapi hanya tani itu aja ya nggak ada masalah. Jadi tergantung pilihan kita nantinya. Jadi kalau kalian mau terjun gitu ya, ambil dimakan, ambil kopi ini ngambil dewe. Iki coklat ini. Lah, terus yang dimaksud di sekolah sekalian teknologi itu yang apa? Di mananya teknologinya? Di pemasarannya atau di budidayanya yang kalian pelajari? Kalau di Sansevieria itu kita kayak penelitian itu mengenai kayak apa?
bagian mana sih dari daun sansevieria itu yang lebih cepat tumbuh akar, dan waktu tumbuh akarnya itu lebih cepat dari bagian bawah, tengah, atau atas gitu. Dihasilkan itu yang daun bagian atas yang akarnya itu lebih cepat tumbuh. Catet wong, sing bagian atas dadi lek nyetek godhong sing bagian atas iki masih wis penelitian teko Unibro. Awake dhewe nyetek itu wis rata-rata bagian bawah karena bagian yang paling ya wes gitu, beda, gak masalah. Tapi prakteknya kita rata-rata lek bagian atas itu busuk malah. Soalnya kayak muda, maksudnya lemes. Ya segitulah. Nanti bisa dicoba. Tak pikir yang teknologi itu maksudnya seperti nanti kalau teknologi di budidaya seperti kultur jaringan, seperti budidaya in vitro, kayak gitu diajarin. Ada. Jadi kalau dari kita semester 3 itu ada namanya mata kuliah bioteknologi tanaman. Itu kita melakukan kultur jaringan menggunakan tanaman krisan. Lah, kalau bisa ya, ini saran ya. Krisan itu kan wis banyak. Meskipun nggak dikultur, disetek ya wis urip gitu kan. Maksudnya sudah banyak pun dulu. Yang petani-petani milenial seperti saya sama teman-teman iki di Indonesia itu inovasinya tentang suatu jenis itu kalah sama negara lain. Aku iki ngomongnya ancene rodok ngene ya. Karena rodok gregetan aja nih. Jadi maksudnya kayak jenis di Cina, jadi agave ini di Indonesia budidayanya masih manual ya kan, masih propagasi dengan penggal, dengan namanya top cut atau dibelah atau intinya dicubles gitu ya, matikan pucuk itu loh. Jadi biar beranak, jadi nanti bisa dilihat agave yang aku budidaya terus beranak pinak. Dengan Cina itu kita dari 1 menjadi 3, tapi kalau di Cina itu wis kultur wis banyak loh. Jadi ketika di sini kita bisa budidaya dari 1 bisa menjadi 5, di Cina sudah dari 1 bisa menjadi 1000 sudah. Teknologi maksudnya yang anak-anak pertanian di kampus ini, seandainya ya ke petani-petani milenial, kalian ini ketika menjadi petani itu sudah mulai beranjak ke budidaya yang seperti itu gitu. Itu di Indonesia masih mungkin sudah ada yang melakukan gitu. Seperti di Bandung itu sudah ada kultur jaringan, tapi kayak belum merambah sampai ke masyarakat yang petani ini loh. Seandainya di setiap petani itu ada labnya masing-masing, kayak aku punya lab, petani sini punya lab, jadi aku budidaya sansevieria, budidaya agave itu sudah ada labnya. Itu bisa Indonesia ini bisa menjadi nomor 1 bisa kalah loh Cina. Karena petani di Indonesia ini cepet pinter gitu. cepet menjamur juga gitu loh. Tanpa budidaya pun tanaman di Indonesia itu lebih cepet banyak. Contohnya seperti philodendron, dulu cuma mungkin 1 sampai 100 pohon gitu kan ya. Ketika ini dijual ke petani, jret gitu. 3 bulan lagi itu sudah jadi ribuan sudah. Padahal tidak menggunakan teknologi yang canggih seperti Cina. Lah apa meneh di Cina sana mungkin bisa lebih banyak gitu. Dan akhirnya pasar itu kerebut mereka. Seperti contohnya aku biasanya jual ke Jepang, harganya itu bisa 1 pohon 1 juta gitu ya. 1 pohon bisa sampai, dilihat jenisnya ya, ada yang 10 juta juga, ada yang 3 juta juga. Sekarang bahkan bisa cuman 300 atau sampai 500 ribu. Karena apa? Mereka alasannya di Cina masuk udah lebih murah gitu. Jadi bukan hanya di pakaian, bukan hanya di mainan anak-anak, bukan hanya di perabot-perabot di Cina itu jual murah. Tapi tantangannya petani ini di tanaman itu kita memang lagi diserang sama negara Cina itu pinter, canggih gitu. Dan tanamannya itu juga nggak jelek gitu. Apik ya. Dan itu bisa diterima pasar. Bahkan orang Indonesia sendiri beli malahan ke Cina. Karena apa? Karena di sana harganya lebih murah. Di Indonesia harganya 500 ribu, beli ke Cina harganya cuma 100 ribu. Jadi ketika aku kulak aku bisa jual 300 ribu, petani masih bisa jual lagi gitu loh. Di perputarannya masih seperti itu. Nah mungkin kalian yang ada di kampus yang lagi sedang belajar, jadi jangan hanya belajar apa yang diberikan dosen, apa yang diberikan buku. Jadi kalian juga belajar, sering-sering main. Meskipun kalian tidak magang, monggo kalian datang ke sini ya kan, lihat perkembangannya, terus nanti bisa kenal sama teman-temanku juga, kenal sama petani-petani lain, dan kalian bisa mencetuskan ide. Mumpung kalian belum menikah ya kan, mumpung kalian belum berkeluarga, jadi waktu kalian ini jangan dibuang percuma. Jadi meskipun kalian kuliah ada waktu kosong, kalian main ke sini, kalian bergabung dengan botani, bergabung dengan teman-temannya botani, bergabung, nanti kalian bisa mempunyai keinginan atau ide, oh aku tak tani iki, harusnya ini seperti
seperti ini, harusnya seperti dek dalam hati si ai. Lek kamu nang Andre, nang sing wis kenal, Pak iki keliru, mending gini kan ndak apa-apa. Tapi lek nang petani kamu gak kenal gak apa. Pak keliru sing sampean tandur ngono iku. Kon ropo le gitu kan. Jadi nggak masalah. Jadi apa yang kalian pelajari iki yang dapat di kampus itu mungkin hanya judul itu. Akarnya yang banyak, buahnya tentang Sansevieria tok kalian hanya belajar stake down. Abis itu nggak diteruskan lagi. Nggak ada. Pindah ke tanaman lain kan? Pindah ke tanaman lain. Ya ikulah Indonesia. Wong komeno wong. Ku Indonesia belajar stake down mari ngono nggak diterusno maneh. Ini daunnya mau dijadikan apa? Anaknya jadi gimana? Terus nanti kalau sudah jadi jualnya gimana ya kan? Oh, harus pindah kampus, harus nambah SKS ngono. Ben tambah duit maneh, ben bayar maneh, caranya jual beda meneh. Jurusannya teknologi. Nanti kalau jual kalian harus kuliah lagi agribisnis ngono lho. Wah, ini koyoke kapitalis gitu kayak ngene. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu yang lain kita harus kuliah lagi gitu kan. Lah, kalau kalian datang ke petani, kalian ke botani, apa yang kalian dapatkan di kampus, kalian bisa dapat satu paket dengan secara gratis. Yo enggak? Jadi mulai dari cara menanam sampai cara menjual, terus bagaimana menciptakan pasar atau mengikuti pasar. Jadi kalian nanti bisa dapat ide-ide seperti itu. Lek kalian mau. Kalau kalian nggak punya keinginan, wis sementing kampus, wis sudah, wis lapor nang wong tua, wis mari, ya wis. Terus kerjane lapo? Yos tak ngelamar-ngelamar wis sembuh, kerja apa, bagian apa, gak ngerti. Lah, bukan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kalian memang wis yang penting kuliah, wis sudah, mari ngono rabi, wis, ya wis. Yo, kalian nggak perlu datang ke botani kalau seperti itu. Tapi kalau kalian ingin punya referensi, nanti sama aku juga akan tak kenalkan ke petani lain. Kalau kalian minat, tapi aku nggak akan mengenalkan kalian ke petani lain kalau minat kalian itu kurang. Percuma. Aku tuas kenal nongko koncoku, endi koncomu sing wingi belajar iku. Genok wis, ya wis genok wis gak ono ceritane ya kan. Nggak enak gitu kan. Jadi monggo silahkan. Tak rasa kontennya sudah cukup ya. Sudah cukup panjang. Jadi mungkin kalian mau komen apa? Dari apa yang aku jelasin kalian ini, oh iya Pak, aku kepingin ini ya Allah. Apa wis Pak, gak perlu Pak ngono iku. Enggak apa-apa, enggak apa. Kalau mungkin dari saya itu kayak ilmu saya itu kayak hanya di atas kertas gitu loh Pak. Masih belum ke dalam-dalam yang dari pengalamannya kurang, belum ke petani-petani gimana di lapangnya gimana gitu. Dosenmu jawab, ya iku tujuannya magang, makanya dikongkon magang ngono kan. Dosen nggak pernah salah soalnya. Ya makanya tujuannya magang itu ya. Jadi kalian bisa melihat keluar apa yang kalian pelajari. Jadi berarti kan kuliah kalian itu cuman ngasih poin aja nih. Ngasih poin nih Sansevieria. Nah, terus kedepannya gimana ya, kembangkan sendiri. Terus nih tomat, gimana? Ya kembangkan sendiri ya. Berarti kalau kalian suka sama tomat ya kalian harus kumpul sama petani tomat. Intinya seperti itu. Yang apa kalian yang pelajari 4 tahun ya? 4 tahun nih so lebih gitu kan, lega mari-mari gitu kan. Nah, itu yang dipelajari itu cuman item-item poinnya. Tapi ketika kalian terjun ke dunia pertanian, akhirnya kalian bisa lebih tahu, lebih luas. Gak usah terjun wis magang tok kalian wis koyo wah kayak tiba-tiba gitu kan. Wis gitu. Wis gitulah. Mungkin untuk teman-teman yang lagi kuliah yang lihat ini ya bisa diterima atau tidak itu terserah karena subjektif ya. Apa relatif apa subjektif gitu. Yes, intinya boleh diterima, boleh enggak. Ya, mungkin untuk orang-orang kampus yang lagi melihat, orang-orang dosen atau orang pemerintahan yang lagi melihat. Jadi generasi kita ini botani ikut mendukung dan sangat mendukung kegiatan magang karena apa yang mereka akan pelajari itu akan berpengaruh sama perekonomian bangsa ke depan. Karena aku punya anak dan anakku nanti akan belajar sama kalian. Kayak gitu. Begitu seterusnya. Jadi semoga Indonesia terus maju di dunia pertanian. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa komen, like, ambek subscribe, like kober. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.